Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Kamis 23 Januari 2025. Sang Penabur. Kutipan dari Injil Matius bab 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sobat Katolikana, menaburkan sabda Allah itu ternyata sulit pol, karena hasilnya tidak semua orang mau menerimanya. Dengan kata lain, hasilnya pun tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Saya sering sulit mendengarkan dan memahami ajaran Tuhan. Artinya, banyak beban yang menghimpit benih sabda Allah, antara lain kesibukan kerja, beban ekonomi, kesehatan yang terganggu, atau keluarga yang kurang harmonis, kerap menjadi penghalang tumbuh suburnya sabda Allah. Tidak ada alasan bagi saya untuk menolak mewartakan segala kebaikan dan sabda Tuhan. Allah telah menentukan saya menjadi nabi, pewarta kebenaran untuk berbagai bangsa. Tuhan menaruh sabdanya ke dalam mulut saya. Ia memberkati saya untuk mewartakan sabdanya, sehingga dapat mendengar sabda Yesus dengan bantuan Roh Kudus. Sobat Katolikana, sangat beruntung saya bisa membaca perumpamaan tentang Sang Penabur yang menyatakan hati saya sebenarnya beragam, seperti tanah juga beragam dalam menerima benih yang ditaburkan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan perumpamaan terhadap orang-orang yang menerima sabdanya berdasarkan jenis tanah. Benih melambangkan sabda Allah dan penaburnya adalah Kristus. Sebenarnya Yesus memberi kesempatan yang sama kepada semua jenis tanah. Apapun jenis tanahnya diberi benih yang sama, yang berarti bahwa kerajaan Allah diwartakan kepada semua orang. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarnya, tetapi tanggapan manusia tidaklah sama. Ada yang tumbuh dan berkembang serta menghasilkan buah, namun ada pula yang sekedar tumbuh dan tidak menghasilkan buah. Jenis tanah digunakan oleh Yesus untuk menggambarkan saya manusia yang menerima benih kerajaan surga. Saya harus mengolah tanah supaya dapat menjadi tempat yang baik bagi benih kerajaan surga. Apabila saya mengalami kekhawatiran dalam hati dan pikiran dengan berbagai hal, maka ada resiko yang harus saya bayar, yakni tidak memberi tempat tumbuh bagi benihnya. Dengan demikian, sia-sialah hidup saya di dunia ini tanpa ada perasaan yang nyaman di hadapannya. Yesus mengundang saya untuk menjadi pendengar dan pelaksana sabda Allah, sehingga saya harus rendah hati untuk mendengarkan sabda. Saya harus terus mengolah dengan merenungkannya, sehingga menghasilkan buah yang melimpah. Maka mendengarkan sabda tanpa disertai dengan upaya merenungkan dan mewujudkan dalam perbuatan dan sikap, tentu tidak ada manfaatnya. Sabda Tuhan hari ini memberikan pembelajaran bagi kecerdasan iman saya dan Sobat Katolikana, yakni sekalipun dalam segala kesibukan, penuh tantangan dan kekhawatiran, benih kerajaan surga niscaya pasti akan tumbuh dalam hidup kita yang mengarah hanya kepadanya, serta berbuah dalam pelayanan kita semua kepada sesama. Sabda Tuhan akan menghasilkan berlimpah buah-buah kekudusan
saat kita mengutamakan panggilan surgawi untuk menyebarluaskan Injil melalui perbuatan nyata di hadapan mereka dengan berdasar ajaran kasih-Nya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ciptakanlah hati kami menjadi lahan yang murni dan subur bagi sabda-Mu. Semoga kami yang bertelinga ini mendengarkan firman-Mu dan berani menjadi saksi-Mu dalam situasi dan kondisi apapun. Bantulah agar hidup kami menjadi tanda nyata bahwa Engkau senantiasa menyertai kami seumur hidup. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.